kita jelaskan teori dan beberapa praktek yang mesti dilakukan oleh para salik atau muridun di dalam perjalanan spiritual. Kalau menurut ilmu para sufi atau pengalaman-pengalaman para wali Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Syekh Ibnu Arabi, Syekh Jalaluddin Rumi, kemudian Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, dan Imam Asy-Syadzili, berikut mereka beliau-beliau yang telah sukses dalam meniti jalan kemakrifatan, jalan tasawuf. Maka jalur-jalur daripada tasawuf ini kebanyakan itu toriko-toriko yang memang mempunyai beberapa metode-metode yang tersusun. Metode-metode ini yang tersusun telah dirangkai oleh pada masanya, yaitu masa daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memulai daripada perjalanan-perjalanan spiritual, di mana kita lihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan ilmu tasawuf ini, ilmu toriko ini kepada sahabat-sahabatnya, yang dimana kita sama-sama mengetahui yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kedua sahabat ini mempunyai toriko yang ditalkin langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa para sahabat Nabi itu juga ditalkin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara ijtima' atau kebersamaan, itu langsung kepada jalur Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalur mereka, beliau-beliau ini adalah jalur Nur, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Kalau jalurnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian sahabat yang lain di bawahnya, mereka beliau-beliau jalur zikir 4 itu, kemudian jalur Nur juga diambil. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai daripada praktek itu perlu yang namanya teori. Teori ini penting sekali, karena di dunia ilmu kemakrifatan atau ilmu kaji diri ini sangat penting. Bagaimana mengetahui asal usul kejadian diri, bagaimana mengetahui awal mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengetahui pembacaan daripada Al-Qur'anul Qadim, yaitu kitab Alif Lam Mim, yaitu diri insan sejati itu sendiri. Maka yang dikatakan itu Al-Qur'anul Qadim, Iqra ya Muhammad, bacalah dirimu, yaitu bacalah Nur Muhammad itu, bacalah asal kejadian itu. Maka banyak sekali ilmu-ilmu kaji diri yang telah diwariskan oleh para al-ulama warasatul anbiya dari turun-temurun ke anak cucu beliau, kemudian ke murid-murid beliau hingga saat ini. Maka pentingnya awalannya mempelajari ilmu kaji diri ini untuk menyelaraskan dengan ilmu tasawuf atau ilmu torikoh, karena ilmu torikoh ini banyak dipraktek. Nah, sebagaimana kita sama-sama mengetahui, ketika kita ini ingin berbaiat atau talqin kepada para murabbi, para guru mursyid rohani, itu beliau memberikan kita beberapa kaifiat atau tata cara praktek amalan, jalan cara untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita hanya mendalami daripada ilmu toriko atau jalan toriko ini, jalan tasawuf, tapi tidak mendalami daripada kaji diri ilmu ma'rifat, itu seperti tidak seimbang, saudara. Maka keduanya ini saling membutuhkan satu sama lain. Ilmu kaji diri, ilmu ma'rifat ya, ilmunya ini teori, kemudian ilmu tasawuf toriko ini ilmu praktek. Jadi kedua-duanya ini sangat perlu untuk diperhatikan. Maka kata beliau-beliau, godaan-godaan terbesar yang dialami para salik pejalan spiritual, yang paling pertama adalah egonya sendiri dengan perasaannya. Maka ego ini terkadang itu merasa bagus jalannya, merasa bagus dia punya amalan, amaliyah, ternyata itu adalah keegoan, ego spiritual yang sangat tipis. Contohnya, kita ini merasa berpraktek atau merasa menjalani zikir yang pernah diberikan oleh para mursyid rohani di dalam ilmu tasawuf, ilmu torikoh. Nah, kita ini merasa yang berzikir, kita ini merasa yang sholat taubah, kita ini yang merasa sholat tasbih,
kita ini yang merasa mempunyai zikir 5.000, 10.000, 25.000, 11.000 atau 70.000. Nah, di sini kita terjebak daripada ego kita, nafsu ananiyah kita. Kelihatannya baik, akan tetapi itu adalah nafsu ananiyah atau najis keakuan kita. Sementara kita itu harus mengetahui dahulu mulai dari mana, kemudian duduknya di mana, prakteknya bagaimana, mendudukkan kesadaran diri itu. Maka selama kita berzikir di dalam dunia ilmu ma'rifatullah, selama kita berzikir Allah la ilaha illallah, itu kosong. Maksudnya kosong itu lari-lari, pikiran kita tidak tahu kemana, dudukan kita tidak tahu kemana, hanya berzikir saja, tidak tahu mendudukkan bahwa yang berzikir itu adalah dirinya sendiri, yang memuji itu adalah dirinya sendiri, memuji dirinya. Bagaimana caranya? Maka dikaji diri, ilmu ma'rifatullah itu dikaji bahwa asal mula kejadian diri manusia atau insan itu adalah Nur Muhammad. Nah, yang daripada Nur Muhammad ini adalah sifatullah, Nur Muhammad ini adalah wujud mazhar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memuji daripada dirinya, maka ditajallikannya pujian itu kepada Nur Muhammad, yaitu wujud kenyataan dirinya. Nur Muhammad inilah yang berzikir, Nur Muhammad inilah yang beribadah, Nur Muhammad inilah yang memuji daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka banyak yang tertipu menceraikan Nur Muhammad dengan Allah. Padahal Nur Muhammad ini, Nur Muhammad adalah sifatnya, Nur Muhammad adalah kenyataannya. Banyak juga terjebak di antara para salik mengaku bahwa dia sendiri adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita tahqiq kepada para mursyidun aulia, al-ulama warasatul anbiya, sehingga mereka beliau-beliau telah terpatri di dalam qalbunya, tertancap sampai hakul basiro, sampai isbatul yakin, akmalul yakin, keyakinan yang tertancap dan tidak akan bergeser lagi. Meskipun diibaratkan, meskipun ingin dibunuh, meskipun dicaci, dimaki, jangan lagi. Dia tidak akan bergeming di dalam ketauhidan, di dalam keilmuan ini. Jadi bukan lagi ilmu yakin, apalagi sekedar ainal yakin, hakul yakin, tapi akmalul yakin. Kesempurnaan keyakinannya tidak akan bergeser apapun yang terjadi. Dikiaskan meskipun langit runtuh, bumi runtuh, dia tetap akan biasa-biasa saja. Karena dia telah meleburkan keakuan dirinya, keakuan nafsu ananiyahnya kepada keakuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jalur-jalur daripada ini, setelah mengkaji ilmu ma'rifatullah, wajib sebenarnya untuk mencari daripada jalannya. Oke lah, banyak jalan, banyak sekali jalan di dalam ilmu spiritual. Tidak kita salahkan jalan-jalan yang lain. Ada yang melalui sholatnya, ada yang melalui zikirnya, ada yang melalui ini dan itu. Akan tetapi, sebagaimana yang dicantumkan oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan ulama warasatul anbiya, bagaimana kita ini caranya dengan mengikuti ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang mana itu jalan yang lurus? Yaitu jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para aulia, para syuhada. Maka inilah jalan-jalan yang lurus. Bagaimana Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, kita ini ketika menempuh perjalanan spiritual, hablu minan nas wa hablu minallah harus seimbang. Karena ketika kita terlampaui batas ke hablu minallah, kita akan menafikan daripada hablu minan nas, maka ke spiritual kita ini tidaklah begitu matang. Karena kita hanya terjebak kepada rasa hablu minallah, akan tetapi hablu minan nasnya kurang. Maksudnya bagaimana? Memang ketika orang spiritual, pejalan itu harus menempuh dulu yang namanya bagusnya untuk bersunyi-sunyi, uzlah, atau yang dinamakan suluk ya, atau yang dinamakan khalwat, bersunyi-sunyi. Ini perlu. Kemudian di dalam sebelum melalui daripada khalwat itu, bagusnya ketika kita tidak mempunyai yang namanya mursyid rohani atau belum menemukan, berbanyak solawat diperbanyak kepada Nur Muhammad SAW. Maka itulah jalan tercepat, jalan yang luar biasa. Akan tetapi di sini juga perlu, ketika kita mendalami tanpa seorang mursyid rohani atau mursyid yang tanpa mazhar, di situ juga perlu ditahqiq sebenarnya.
ketika kita mendapatkan perjalanan ini, ketika kita mendapatkan ini dan itu, kita wajib untuk mentahkiknya kepada orang-orang yang telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena kita ini kebenarannya, kita ini ikut jalannya para nabi, para rasul, para ulama, para semuanya. Jadi kita itu mentahkiknya dengan orang-orang yang telah bertemu dengan baginda Nabi. Siapa orang-orang yang bertemu dengan baginda Nabi secara syariat dengan secara hakikat? Orang-orang yang bertemu dengan baginda Nabi secara syariat atau Rasulullah SAW itu orang-orang yang telah berantai sanadnya, rantai emasnya nyambung. Mereka pernah bertekuk lutut, pernah bertemu lutut dengan lutut oleh guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi. Jadi itulah orang-orang yang pernah seolah-olah ketika kita bertemu dengan para mursyid ruhani, al-auliya, warasatul anbiya itu sudah dikatakan secara hakikatnya, kesejatiannya sudah bertemu Nabi Muhammad SAW secara zohiriyah. Nah, makanya ketika bertemu mursyid ruhani itu harus fana fi mursyid, kemudian fana fi rasulillah. Jangan tertahan kepada mursyid ruhani, karena ini juga adalah hijab yang besar. Itu adalah menyiksa keakuan dirimu, keakuan daripada nafsu ananiyah adanya dirimu dan adanya guru mursyid yang kamu lihat. Makanya ilmu ma'rifat itu penting. Makanya jalur torikoh yang lain itu juga penting. Karena sebenarnya jalur torikoh yang dimaksud di sini adalah torikotul Nabi, torikotul Muhammadiyah. Itu ada dua jalur zikir dengan jalur nur. Nah, yang dikatakan tadi itu jalur nur ini yang dikatakan banyak para sahabat melakukan jalur Nur Muhammad itu. Jadi penyaksiannya langsung kepada Nur Muhammad ketika bersyahadat. Nah, ada juga jalur Sayyidina Abu Bakar dengan jalur Sayyidina Ali turun temurun. Nah itu dua-duanya sebenarnya untuk insan kamil, untuk mencapai makom itu, maka dua-duanya ambil. Kalau tidak bisa sama sekali, ikutlah sholawat dengan ke Nur Muhammad. Kemudian orang-orang yang dikatakan jalur Nur Muhammad ini, dia ini sudah bertemu dengan Rasulullah secara hakikat. Karena dia melihat langsung, meleburkan langsung keakuan dirinya, sehingga bertemu dengan Rasulullah SAW secara hakikat. Rasulullah yang dimaksud ini adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang laqad ja'akum rasulun, di dalam dirimu itu rasul, pada dirimu itu rasul Nur Muhammad. Nah, ketika sudah melebur kepada Nur Muhammad, meleburkan keakuannya kepada Nur Muhammad, nanti naik kepada keakuannya Allah. Nur Muhammad sendiri inilah yang mi'raj kepada kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nur Muhammad juga hilang, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah yang ada hanya akuannya Allah, maka aku ini mau dikenal. Aku ini mau dikenal sehingga mentajalikan sifatnya, mentajalikan wujudnya pada Nur Muhammad. Nur Muhammad mentajalikan lagi wujudnya kepada insan. Nah itu. Maka perlu sebenarnya godaan-godaan itu perlu kita ketahui. Nah, selain hablum minallah hablum minan nas itu harus seimbang, kita juga harus meniti betul-betul jangan terlena di dalam ilmu kesaktian atau kelebihan-kelebihan atau maunah yang diberikan Allah. Ini adalah kebanyakan, ini adalah jebakan atau ujian untuk para salih. Nah, segala apa-apa yang terjadi, pengalaman-pengalaman ganjil ya, apapun itu namanya kasyaf khoyali. Ketika kita tidur tiba-tiba bertemu mimpi ini, itu juga kasyaf khoyali. Tapi mimpi juga termasuk salah satu daripada ilmu nubuwah, petunjuk. Tuh. Kemudian kejadian-kejadian yang luar biasa yang di luar khawariqul adat, di luar kebiasaan manusia, adat setempat, syariat, maka itu juga termasuk kasyaf khoyali. Akan tetapi perlu dicatat, bagaimana caranya untuk menembuskan kepada kasyaf khoyali daripada kasyaf maknawiyah, yaitu kasyaf yang betul-betul sampai betul-betul tembus ke maknawiyah yang sesungguhnya. Ketika terjadi pengalaman spiritual seperti itu, didatangi syekh ini, didatangi ini dan sebagainya, melalui perjalanan spiritual itu langsung ditauhidkan, langsung ditembus pandangkan kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tembus kepada kasyaf maknawi. Nah, kalau orang sudah paham Nur Muhammad itu wujud Allah tidak lain daripada Allah, itu tembus kepada kasyaf maknawi. Sementara orang-orang yang terjebak notabene-nya di dalam kasyaf khoyali,
Dan ketika dia selalu mencari-cari keartian-artian ini, maka dia akan terjebak selamanya dan bahkan susah untuk lepas daripada kasyafoya itu. Subhanallah. Maka inilah yang perlu diperhatikan, saudara. Nah, kemudian di dalam ilmu praktek dengan ilmu teori ini, itu dua-duanya betul-betul harus kita jalani. Jalaninya dengan mujahadah. Nah, ulama-ulama kita sampaikan dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Karena jiwa-jiwa ini kita kotor. Yang mana sih sebenarnya kita? Diri kita ini sebenarnya itulah yang nafs itu, si jiwa. Kita inilah yang dikatakan manusia. Makanya manusia ini jangan sampai tampak sisi kemanusiaan itu kita leburkan keakuan Adam itu, keakuan kemanusiaan itu, jangan jadi manusia. Manusia itu bukan jasmani, rohani, bukan apa, bukan. Manusia itu adalah sifat kebinatangan. Jadi manusia ini adalah hewan yang diberi akal. Mohon maaf. Apa itu manusia? Manusia itu adalah hewan yang diberi akal. Makanya beda dengan insan. Makanya jangan samakan insan dengan manusia. An-nas. Nah, an-nas itu manusia, hewan yang diberi akal. Kalau insan itu manusia sejati, insan kamil. Jadi beda ya, insan dengan an-nas. Kalau insan itu yang disebutkan di dalam surah Al-Insan, disebutkan di dalam surat At-Tin dan sebagainya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sebenarnya kami jadikan insan itu. Insan ini Nur Muhammad. Insan ini sifatullah. Mana dalilnya? Al-insanu sirri wa ana sirru. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah tiada lain daripada aku sendiri, kata Allah. Karena sifatnya. Karena disitulah tempat tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sifat-sifatnya tersebut. Yang paling ini inti sebenarnya insan itu adalah Muhammad, Nur Muhammad. Insan itu adalah wujud kenyataan mazhar Allah. Maka bedakan, jangan jadi manusia. Maksudnya bagaimana? Dengan kita tazkiyatun nafs, mujahadah, kemudian melakukan uzlah, melakukan beberapa riyadhah, itu akan menghabiskan sedikit-sedikit sifat kemanusiaan, kebinatangan kita ini yang sejak awal mulanya kita diadakannya kita, kemudian kita mulai mengaku-akukan diri, mengaku melihat, mengaku mendengar. Nah inilah kita yang ingin dileburkan kepada puncaknya, kepada keakuannya Allah. Ingin menghabiskan keakuannya Adam, keakuan manusia ini, perasaan-perasaan yang merasa kita ada. Memang pada hakikatnya manusia itu, kita itu tidak ada. Akan tetapi pada syariat diadakan. Segala sesuatu yang diadakan pada hakikatnya tetap tidak ada. Akan tetapi kita ini yang diadakan selalu merasa ada. Tapi dengan adanya zat sifat asma dan afal, dengan adanya tubuh hatinya rahasia, itulah kita mau pulangkan dengan jalan itu tadi, toriko, dengan jalan ma'rifatullah. Ini yang penting, bagaimana cara memulangkan sifat-sifat kebidatangan atau sifat-sifat kemanusiaan. Karena sifat manusia inilah yang menjadi siksaan di hari kelak nanti. Maka ketika orang sudah memulangkan atau meleburkan sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kemanusiaan itu, maka dia akan lepas. Karena dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un sekarang. Bukan ketika ajal mau ditarik. Bukan ketika batas kontrakan mau habis, sering diulang. Maka inilah yang diikhtiarkan. Ikhtiar ini adalah seperti usaha, tapi usaha di sini, asbab ini, usaha ini diyakini oleh ahlul mukasyafah, ikhtiarnya Allah juga, kudroh iradahnya Allah juga. Jadi ketika terjadi sesuatu, entah itu dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita ya, jangan menjadi kita peran-perannya. Jangan kita yang berperan, jangan kita yang melihat, jangan kita yang mendengar. Nah, bagaimana caranya? Ada metodenya, praktek-prakteknya di dalam menghilangkan itu. Dengan pengenalan diri, kemudian melalui praktek di toriko. Itu. Setelah mengenal diri, baru prakteknya. Mengenal diri, mengenal Allah, mengenal diri, kemudian ke prakteknya. Bagaimana sih tata caranya? Nah, di sini peleburan. Entah itu dengan zikir, entah itu dengan sholawat, entah itu dengan tubadil, dengan kaji diri tadi. Banyak cara-caranya. Intinya jangan pernah merasa kita ini
kita ini yang menjadi sisi manusia itu, yang melihat, mendengar, kita kembalikan kepada sifatnya Allah. Itu semua sifatnya Allah. Sifat itu daripada pantulan daripada zatnya Allah. Zatnya Allah mentajalikan dirinya kepada si sifat. Jadi kita jangan merampok di sini, jangan merampas, karena inilah dosa yang paling besar di muka bumi ini, yang tidak bisa akan dihapuskan oleh 7 samudera lautan pun. Najis besar. Sehingga ketika kita merasa sholat, merasa beribadah dan sebagainya, itu tetap najis di mata Allah. Kalau di dalam hukum ma'rifat, kenapa? Segala dosa-dosa diampuni oleh Allah, baik besar dan kecilnya. Sebagaimanapun dosamu, dosa zohiriyah, itu diampuni Allah, kecuali satu, syirik. Syirik ini terbagi 2 tadi, syirik jali, syirik khafi. Syirik jali, syirik yang nampak seperti menyembah berhala dengan terang-terangan, menyembah uang, kekuasaan dan sebagainya. Syirik khafi inilah syirik yang tersembunyi. Kita meyakini tanpa sadar obat bisa menyembuhkan, kita meyakini besi bisa memotong, api bisa membakar, itu adalah syirik khafi bil khafi. Bukan berarti kita harus membakar diri kita, mengetes itu di dalam api, tidak, itu malah salah-salah nanti jadinya. Bukan berarti kita juga tidak minum obat misalnya yang sakit dan sebagainya, enggak. Bukan anunya yang dinafikan, tapi rasa keyakinan kepada benda-benda itu, kepada makhluk-makhluk itu. Sementara api itu dititipkan sifat panas kepada api, bukan apinya yang panas. Kita setelah terjebak di situ, bukan nasinya yang mengenyangkan, karena seseorang juga bisa kenyang tanpa nasi, seseorang juga bisa tidak terbakar tanpa api. Begitu. Jadi perlu dilatih itu keyakinan-keyakinan itu, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada namanya jalur tauhid, tauhidul asma atau tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, wa tauhidul zat. Bagaimana sebenarnya sudah kita bilang, bukan mentauhidkan Allah, bukan mengesahkan Allah, tapi mengesahkan diri kita, meleburkan keakuan rasa diri kita ada kepada perbuatan kita, kepada perbuatannya Allah. Dikembalikan geraknya kita dan diamnya kita kepada afalnya Allah. Dikembalikan nama daripada zahir kita kepada namanya Allah. Dikembalikan sifat tujuh kita kepada sifatnya Allah. Dikembalikan zatnya diri kita kepada zatnya Allah. Ini adalah tauhid 4, yang dimana jalan para anbiya, jalan para rasul, jalan para al-ulama warasatul anbiya. Inilah jalan-jalan mereka. Maka setelah jalur zikir, jalur tauhid, itu ada jalur nur, itu juga yang paling tercepat karena langsung ke asal mula kejadian. Seperti itu. Itulah langkah-langkah yang perlu diwaspadai oleh para pejalan spiritual, para pejalan ruhania. Bagaimana kita ini ketika memang ada waktu, ada kesempatan, bertanyalah kepada orang yang sudah diyakini dalam nurani kita, oh bisa. Jangan pandang orangnya, pandanglah kepada Nur Muhammad. Makanya enak sekali di Thariqatun Nur Muhammadiyah, bagaimana kita memandang itu, tidak ada lagi di situ keakuan Adam kita, karena sudah dileburkan, sudah dinaikkan kesadaran, level kesadarannya sampai kesadaran tertinggi akunya Allah, menyaksikan Nur Muhammad, menyaksikan dirinya sendiri. Sehingga tidak ada lagi akuannya kita di situ. Tapi ini tidak boleh kita sebut-sebut, tidak perlu kita sebut, saya sudah hilang keakuan saya, ini malah batal. Karena ketika disebut nanti batal. Jadi diam-diam saja. Bagaimana para ahli sufi, para tawaduknya sufi, ikuti beliau-beliau jejak-jejaknya, tanpa menyesatkan pendapat orang-orang lain. Seseorang itu semakin tinggi kema'rifatannya, semakin tinggi duduknya di ma'rifat, semakin tidak membenci orang, semakin tidak mencaci maki orang, semakin tidak pernah menyalah-nyalahkan orang. Ini ciri-ciri orang-orang. Tapi kenapa ada orang membicarakan tentang ilmu ma'rifat, akan tetapi dia selalu menjurus kepada sosok-sosok manusia yang padahal dia tahu tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, wa tauhidul zat, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dia ini hanya teori belaka. Kita ini masih belajar. Kita ini masih jauh perjalanannya. Belum tentu orang yang bisa bicara tentang ma'rifat dengan bermodalkan intelektualnya sudah sampai, belum. Jadi kita semua akan nafsi-nafsi. Bagaimana kita ini ketika ada orang berbicara, jangan memandang orangnya. Karena kalau kita memandang orangnya, kita pasti kaitkan dia ini harus yang berjubah, harus yang bersorban, harus yang kiai, harus yang ulama, harus yang bisa mempraktekkan daripada ilmunya. Kita jangan lihat itu.
orang itu ketika menyampaikan suatu keilmuan, jangan pandang orangnya, oh ini masih teori, jangan, tidak usah diikuti, jangan. Mau dia penjahat, mau dia pelacur, mau dia pencuri, tapi menyampaikan kebenaran meskipun dia tidak melaksanakannya, kita ikuti saja, ambil yang baik-baik, jangan hina orangnya. Karena suatu saat ketika nanti takutnya kita ini dengan kesombongan, ana khairum minhum, saya lebih baik dari dia, ini adalah sifat iblis. Maka bagaimana ketika bertemu orang, bertemu dengan saudara-saudara lain secara syariat, pandanglah yang tua itu adalah yang paling banyak daripada makomnya, yang paling banyak daripada derajatnya, paling tinggi daripada kita, jauh yang muda-muda. Melihat yang muda daripada kita, kita mengatakan dalam hati, oh dosanya masih sedikit, kebaikannya sudah sangat banyak, begitu. Jadi bagaimana kita ini menghormati para mursyid, menghormati para ulama, menyayangi yang lebih muda, menghargai yang sebaya, dan menyayangi yang tua-tua. Bagaimana kita hormat juga. Jadi ini perlu ditekankan, di mana kita ini sama-sama semua. Jebakan-jebakan jangan sampai kita ini sudah merasa di puncak spiritual tertinggi hanya dengan intelektual kita. Nah, ini yang jadi problem di masyarakat. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tentang bagaimana godaan-godaan para ulama sufi, para pejalan di tasawuf, di toriko dengan pelajaran ma'rifatullah. Kita ambil hikmahnya semua, pandanglah dengan menonton semuanya, kalam-kalamnya Allah yang keluar, sifat-sifatnya. Jadi tembus langsung kepada sifat ma'aninya Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu yang dilihat, bukan orang yang menyampaikan. Bukan juga kita nafikan zohirnya, oh yang batinnya aja, tidak. Karena zohir batin itu Nur Muhammad. Zohir batin Nur Muhammad, namanya juga nama Allah. Nah, begitu. Jadi bukan kita mengatakan, oh saya tidak memandang si syahwannya, bukan begitu sebenarnya. Syahwan itu nama Allah. Jadi kita pandang itu di dalam hati saja, meskipun memuji daripada orang, bukan orangnya yang dipuji, tetapi ininya. Ketika memuji, mencaci, ada itu semua kita kembalikan semua. Jangan sampai tidak tembus, harus tembus, wajib. Nah, itu kalau kita, karena ini juga tidak bisa dipaksakan kepahaman itu semuanya. Mungkin begitu saudara-saudara. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.